Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, di alam kubur, orang meninggal akan diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir, baik muslim maupun non-muslim. Orang meninggal diinterogasi oleh malaikat merupakan sesuatu yang mutlak akan terjadi di alam kubur. Namun, banyak yang belum tahu apakah anak kecil yang belum balik juga diinterogasi malaikat di alam kubur. Yang kita tahu adalah anak kecil yang belum balik tidaklah memiliki dosa. Lantas, apakah anak kecil yang belum balik juga diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setelah proses pemakaman selesai dilaksanakan, maka semua orang akan meninggalkan mayat tersebut seorang diri. Istri atau suami yang dicintai, anak yang dikasihi, keluarga, sahabat, harta benda. Tidak ada satupun orang yang mau menemani kita di alam kubur. Hanya sehelai kain putih yang membungkus badan yang akan menjadi teman di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, maka ia akan memperoleh teman berupa amal baiknya. Dan bagi orang-orang yang kafir, maka ia akan mendapatkan teman berupa amal buruknya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya lalu para sahabatnya telah berpaling darinya, di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka. Dua malaikat mendatanginya dan menundukkannya lalu berkata kepadanya, 'Apakah yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam?' Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab, 'Aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala.' Keduanya, malaikat, akan berkata kepadanya, 'Lihatlah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengganti tempat dudukku dari api neraka menjadi surga.' Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu. Qatadah berkata, ia menyebutkan kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya. Lalu kembali meneruskan hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tetapi jika ia adalah orang munafik atau orang kafir, ia akan ditanya juga, 'Apakah yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam?' Maka ia akan menjawab, 'Aku tidak tahu, aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja.' Kedua malaikat itu bertanya kembali, 'Apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca?' Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi, dan ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapapun yang ada di sekitarnya mendengar cerita kesakitan tersebut, kecuali jin dan manusia. Di riwayat Bukhari, Abu Daud dan An-Nasai. Pertanyaan atau interogasi malaikat Munkar dan Nakir hanya berlaku bagi mereka yang telah dewasa dan balik sebagai ukuran minimalnya. Mereka yang wafat sebelum mencapai usia balik tidak terkena interogasi malaikat Munkar dan Nakir kelak di alam kuburnya. Keterangan tentang hal ini dapat ditemukan dalam kitab Bushiral Karim karya Syekh Haid bin Muhammad Bashin. Beliau berkata, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di kubur berlaku bagi setiap makhluk kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, sidik, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melasimkan bacaan surat Tabarak, Al-Mulk, atau Hamim As-Sajdah setiap malam. Mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang yang mati syahid. Demikian disebutkan Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Syekh Said bin Muhammad Bashin, Bushiral Karim. Tentang orang yang belum balik, tidak akan diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kuburnya. Juga diperkuat oleh Imam Ramli dalam fatwanya. Anak kecil yang meninggal dunia tidak akan ditanya oleh malaikat. Begitu juga orang gila yang dari awal tak terkena beban untuk melakukan kewajiban. Abu Qati dan Ibnu Aqil dalam Madu Al-Fatawa berpendapat bahwa
Mereka tidak ditanya di alam kuburnya. Ia berpendapat bahwa ujian hanya ditunjukkan kepada orang yang diberi beban syariat atau mukalaf. Mereka mengatakan bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir hanya dilontarkan kepada ia yang mengetahui, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ia beriman dengannya atau tidak? Jika orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, atau dalam kata lain belum tanyis, maka bagaimana mungkin ditanyakan kepadanya, siapa nabimu? Kitab Ar-Ruh halaman 238. Akan tetapi mengenai hal ini tidak semua ulama berpendapat dengan pendapat yang sama. Ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda, salah satunya adalah pendapat Imam Ibnu Hajar dalam Fathawaan Hadisiyah. Ia menjelaskan bahwa pertanyaan dari dua malaikat ditunjukkan kepada siapapun orang yang meninggal walaupun masih janin, atau yang tidak dikubur. Misalnya, orang yang terbakar, tenggelam atau dimakan oleh hewan buas. Pendapat ini merujuk dari sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya, hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Sayuti dalam Al-Hawilul Fatawa menjelaskan, salah satu fitnah kubur adalah pertanyaan oleh dua malaikat. Dari kedua pendapat ini yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan setiap orang yang meninggal akan ditanya oleh malaikat walaupun anak kecil. Ini sebagaimana dibuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Wallahu a'lam bishawab.